Bagaimana cara ngilangin rasa ngantuk ketika membaca buku? Bayangkan seperti ini. Kamu tahu bahwa orang-orang pintar suka membaca buku. Kamu tahu orang-orang besar suka membaca buku. Lalu kamu ingin seperti mereka. Kamu ingin terus-menerus membaca buku. Kamu pergi ke toko buku. Kamu beli satu buku. Kamu pulang ke rumah. Dan kamu membuka buku tersebut. Kamu mulai membaca buku tersebut, tapi kenyataannya yang terjadi adalah kamu membaca buku tersebut 5 menit, sudah bosan. Kamu membaca buku tersebut 5 menit, kamu sudah buka HP, scroll sosial media selama 50 menit. Setelah itu kamu ngantuk ketika membaca buku. Kamu kesal sama diri sendiri, kenapa sih aku bisa ngantuk ketika membaca buku? Kamu pun terheran-heran dengan orang-orang besar yang tadi aku katakan. Kok bisa sih mereka membaca buku tapi nggak ngantuk sama sekali? Kamu pun bingung apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa betah membaca buku tanpa rasa ngantuk sama sekali. Apa sih rahasianya supaya kita nggak ngantuk ketika membaca buku? Maka dari itu di video kali ini kita akan bahas cara supaya kita nggak ngantuk ketika membaca buku. Aku buat video ini karena aku dalam misi membuat 100.000 orang lebih produktif dan juga lebih berkembang meskipun hanya perkembangan 1% setiap hari dengan belajar via YouTube di sini. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Kamu ngantuk ketika membaca buku karena kamu kelelahan. Pernah nggak sih kamu lagi seru-seru yang baca buku tapi tiba-tiba mata kamu tuh mulai berat dan rasa ngantuk mulai menyerang. Kenapa ya? Kita bisa ngantuk ketika membaca buku padahal ceritanya itu lagi seru banget, isinya itu lagi daging banget. Salah satu alasan terbesar adalah karena kamu kelelahan. Coba deh pikirkan lagi dan pikirkan lagi. Seharian kamu udah ngapain? Seharian kamu sudah sibuk dengan main HP, sekolah, les, kuliah, main sama temen, belum lagi tugas-tugas yang numpuk. Tubuh kamu itu sebenarnya butuh istirahat, tapi karena kamu semangat banget buat baca buku, akhirnya kamu tetap baca meskipun badan kamu itu udah capek banget. Ketika tubuh kita kecapean, otak kita tuh juga ikut capek. Padahal membaca itu butuh konsentrasi yang tinggi. Nah, kalau otak kita udah capek, konsentrasi kita tuh jadi menurun dan akhirnya kita jadi ngantuk dengan hal tersebut. Kamu pernah nggak baca buku terus tiba-tiba halaman yang kamu baca jadi buram-buram, bayang-bayang dan kamu jadi nggak fokus. Hurufnya tuh kayak ngebayang kayak ngantuk banget gitu kan. Itu tandanya otak kamu itu butuh istirahat. Aku paham banget, aku tahu banget. Kadang tuh rasanya gemes banget kan kayak ih gue tuh lagi seru baca buku ini, gue tuh lagi mau dapetin ilmu yang ada di buku ini tapi mata itu berat banget. Nah, biar kamu nggak terus-terusan ngantuk pas baca buku, kamu harus tahu cara ngatasinnya. Coba deh, atur waktu baca buku kamu. Jangan dipaksain baca buku saat kamu sudah tahu bahwa badan kamu itu capek. Cari waktu yang tepat, misalnya nih, pagi hari setelah bangun tidur atau sore hari lagi nyantai-nyantainya. Lalu, jangan lupa untuk selalu istirahat yang cukup. Tidur yang cukup itu penting banget. Kamu butuh waktu sekitar 8 jaman setiap malam biar tubuh kamu itu segar lagi. Kalau tidur kamu cukup, baca buku jadi lebih nyaman dan juga nggak gampang ngantuk. Lalu, kamu bisa coba buat jadwal harian yang seimbang. Jadi, ada waktu untuk belajar, main, istirahat, baca buku, dan semisalnya. Jangan sampai semua kegiatan numpuk di satu waktu dan bikin kamu itu capek banget. Dengan jadwal yang seimbang, kamu bisa lebih fokus saat membaca buku dan jangan lupa buat tetap aktif bergerak ataupun olahraga. Kadang kita ngantuk karena kita kurang bergerak. Dari pagi rebahan, scrolling, duduk dan semisalnya. Jadi sesekali bangun dari tempat duduk, tempat tidur, jalan-jalan sebentar atau olahraga sebentar yang ringan. Dengan bergerak, aliran darah kita tuh jadi lancar dan rasa ngantuk pun bisa hilang. Aku yakin kalau kita coba tips-tips ini kok nggak bakal ngantuk lagi ketika membaca buku. Kamu bisa menikmati setiap halaman buku dengan penuh semangat, nggak ngantuk lagi ketika membaca buku. Baik ilmu manfaat yang nggak ketinggalan karena kamu bisa mengatasi rasa ngantuk yang menghadapi kamu. Itu yang pertama, karena kamu kelelahan. Lalu yang kedua, kenapa minum air putih yang banyak bisa mengurangi ngantuk kamu. Salah satu cara jitu buat mengatasi ngantuk saat membaca buku adalah dengan minum air putih yang banyak. Aku tahu, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih minum air putih bisa bantu kita tuh tetap terjaga? Air putih itu sebenarnya penting banget buat tubuh kita. Bayangin aja, tubuh kita ini nih sebagian besar dari air. Nah, kalau kita kurang minum air putih, tubuh kita tuh jadi bisa dehidrasi.
Dehidrasi ini bukan cuma bikin kita haus, tapi juga bisa bikin kita ngerasa lelah dan juga ngantuk. Ketika kita dehidrasi, aliran darah ke otak tuh jadi berkurang. Akibatnya, otak kita tuh nggak dapet cukup oksigen untuk nutrisi yang dibutuhin buat bekerja dengan baik. Makanya, kita jadi gampang ngantuk dan juga sulit untuk berkonsentrasi ketika kita kurang air minum. Pernah nggak kamu ngerasa kepala kamu puyeng, lemes saat lagi baca buku? Nah, itu bisa jadi tanda kalau tubuh kita tuh kurang air putih. Dengan minum air putih yang cukup, kita bisa menjaga aliran darah tetap lancar, otak kita jadi lebih segar, dan juga bisa bekerja dengan optimal. Dengan apa? Cukup minum air putih. Nggak ada lagi rasa ngantuk yang mengganggu saat kita lagi seru-serunya membaca buku. Selain itu, minum air putih juga bisa bikin kita lebih fokus dan juga terkonsentrasi. Air putih itu kayak penyegar buat otak kita. Setiap kali kita ngerasa mulai ngantuk, coba deh minum air putih. Ngantuk lagi, minum air putih lagi. Rasanya itu segar dan bikin mata kita tuh jadi lebih terbuka. Kamu nggak percaya? Coba sekarang kamu tutup bukunya, pergi ke dispenser, ke kulkas, minum air putih. Rasakan bedanya. Selain bikin kita jadi lebih segar, minum air putih juga bisa bantu kita untuk tetap sehat. Air putih itu kayak pahlawan super buat tubuh kita. Kamu tahu kan, pahlawan super yang membasmi kejahatan dan semisalnya. Dia bantu mengeluarkan racun dari tubuh, menjaga kulit tetap sehat. Kamu tahu nggak, banyak minum air putih juga bisa bikin kita lebih berenergi. Kadang rasa lelah dan ngantuk itu datang karena kita kurang cairan. Dengan minum air putih yang cukup, kita bisa punya energi lebih buat menjalani aktivitas sehari-hari termasuk membaca buku. Sekarang bayangin deh, kalau kamu nggak minum cukup air putih, tubuh kamu tuh bakal dehidrasi, otak kita nggak bekerja dengan maksimal, dan akhirnya kamu ngantuk terus-menerus. Sayang kan kalau ilmu yang ada di buku itu ketinggalan begitu aja karena kita kurang minum air putih. Mulai sekarang, jangan lupa buat selalu minum air putih, bawa botol kemanapun kamu pergi, KRL, naik kapal, naik pesawat, biar kita nggak gampang ngantuk dan nggak gampang dehidrasi. Lalu poin yang ketiga, jangan pernah membaca buku dengan kesulitan buku yang tinggi kalau kamu nggak mau ngantuk ketika membaca buku. Pernah nggak kamu lagi baca buku yang katanya bagus banget, tapi baru beberapa halaman aja, mata kamu udah berat dan rasa ngantuk mulai menyerang. Nah, mungkin itu karena buku yang kita baca itu terlalu sulit buat kita. Levelnya ketinggian, bukan level kita. Aku tahu, kadang kita tuh pengen banget baca buku yang kelihatannya tuh keren dan pinter. Tapi kok kita terlalu sulit, itu malah bikin kita gampang ngantuk. Bayangin deh, kamu lagi baca bukunya yang bahasanya rumit banget, tinggi banget, banyak istilah asing, konsep yang susah dipahami, dan kalimat-kalimat panjang yang bikin pusing. Otak kamu harus bekerja ekstra keras buat ngerti setiap kata yang dibaca. Nah, ketika otak kita bekerja terlalu keras tanpa jeda, dia jadi capek dan akhirnya bikin kita ngerasa ngantuk. Pernah nggak kamu ngerasa kayak gitu? Aku sih sering banget yang levelnya itu ketinggian, bukan level aku. Rasanya kepala tuh jadi berat, mata jadi sulit berfokus, dan buku yang tadi yang menarik jadi kayak beban. Ini wajar banget. Ini wajar banget. Bukan berarti kamu nggak pinter, tapi mungkin buku itu emang terlalu sulit buat kamu saat ini. Makanya penting banget buat pilih buku yang sesuai sama kemampuan kita. Untuk apa? Biar levelnya itu sesuai. Kita nggak mungkin ketika kita SMA baca buku kuliah. Ketika kita SD baca buku SMA itu nggak mungkin. Pilih buku dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dengan begitu otak kita tuh jadi lebih rileks dan lebih menikmati setiap halaman tanpa ngerasa terbebani. Bayangin deh, kalau kamu mulai pilih buku yang sesuai kemampuan kamu, minum air putih yang cukup, dan baca di waktu yang tepat, hidup kamu tuh bakal berubah banget. Kamu gak akan lagi ngerasa ngantuk ketika membaca buku, justru kamu lebih semangat dan juga lebih fokus. Setiap halaman buku jadi lebih menarik dan juga mudah dipahami. Kamu bisa menikmati cerita seru, banyak dapat ilmu dan inspirasi tanpa gangguan rasa ngantuk. Bayangkan betapa menyenangkannya bisa membaca buku dengan penuh semangat dan tanpa rasa lelah. Kamu jadi lebih produktif, pengetahuan bertambah, dan tentu aja waktu baca buku jadi lebih enjoy. Aku percaya dengan tips-tips yang tadi aku katakan, kamu bisa berubah dari yang mudah ngantuk membaca buku dari yang menjadi yang semangat membaca buku. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.